Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita sukses secara bersama-sama. Berita hari ini banyak membicarakan dan membuat orang pada kaget. Kenapa harga Bitcoin turun tajam? Yang tadinya mendekati 1 miliar, sekarang merosot tajam. Karena ada yang bertanya, kenapa harga Bitcoin anjlok sampai begitu tajamnya? Apa yang menyebabkan uang kripto yang paling terkenal, uang kripto sebagai pelopor dunia digital. Ini luar biasa ini. Dalam uang digital, Bitcoin adalah bapaknya atau kakeknya, pelopor pertama yang mengangkat ke dunia, memperkenalkan kepada orang-orang semua. Tapi sayang ya, kenapa sayang? Bitcoin ini besarnya bukan di Asia, dia besarnya di Eropa, di negara-negara tertentu. Sehingga banyak negara-negara di luar daripada negara Eropa mengetahuinya setelah harga Bitcoin meroket. Nilai Bitcoin luar biasa dibandingkan dengan nilai dolar. Demikian juga dengan mata uang yang lain. Jadi hanya orang-orang tertentu, negara-negara tertentu yang tahu. Sehingga kita di Asia dan lain sebagainya hanya tahu pada saat harga meledak tinggi. Jadi tidak sempat mengikuti dari awal. Kalaupun pada saat itu kita sempat mengikuti dari awal, di Bitcoin ini kita tak mampu. Kita tak sanggup. Kenapa? Perangkat alat Bitcoin itu adalah perangkat-perangkat canggih, komputer-komputer yang luar biasa. Harganya jangan ditanya lagi. Jadi kalau orang-orang biasa jangan harap untuk membeli perangkat canggih. Tetapi bagi orang yang milioner, yang banyak duitnya, mungkin dengan lahan yang 100 kali 100 meter, bisa berapa ratus, mungkin ribu komputer diletakkannya di situ. Tujuannya biar dia mendapat keuntungan yang luar biasa dari Bitcoin ini, sedangkan yang mengendalikannya hanya robot gitu. Beda dengan Pay Network ya. Pay Network itu yang mengendalikan kita di genggaman tangan kita. Jadi tidak bisa menggunakan robot secara besar-besaran. Kalaupun kita punya aplikasi hanya bisa punya satu. Karena identitas yang diambil pun satu. Lebih dari itu di bumi hanguskan sama core team dari Pay Network. Apa penyebabnya? Kenapa Bitcoin bisa jatuh? Salah satu faktor utama kenapa harga Bitcoin anjlok ini berkaitan dengan COVID-19. Yang katanya muncul varian baru, Omicron, ya, serta ekspektasi kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, di tengah tingkat inflasi yang tinggi. Ya. Memang jujur aja, begitu muncul Bitcoin, ini bank-bank yang ada besar ya, yang besar, bank-bank besar, ini terganggu dengan kehadiran Bitcoin. Kenapa? Bitcoin, uang kripto ini tidak ada hubungannya dengan bank. Mereka berdiri sendiri, tidak menguntungkan kepada bank-bank yang ada. Salah satu contoh kecil, dengan adanya uang kripto seperti ini, yang pertama, membuat orang malas menabung. Jikapun menabung bunganya terlalu rendah, tidak menguntungkan, maka orang lebih suka bermain uang kripto. Kemudian dengan adanya uang kripto ini, banyak bank-bank yang tidak mau lagi orang membuat deposito. Rugi membuat deposito di bank, lebih bagus bermain di uang kripto. Inilah kenapa alasannya harga Bitcoin anjlok, karena bank-bank yang ada di Amerika membuat peraturan-peraturan tertentu. Kemungkinan nanti kalau memang ini berlanjut, mendapat izin resmi, tetap dibuat peraturan. Yang namanya uang kripto, terutama Bitcoin, akan dikenakan pajak. Dan dalam kenyataannya, transaksi menggunakan Bitcoin ini juga dipungut biaya transaksi yang cukup tinggi. Ya kalau kita orang-orang yang biasa-biasa terasa begitu diambil nanti satu kali transaksi ratusan ribu, satu kali transaksi mungkin bisa 500 ribu, 1 juta biayanya, itu boleh-boleh saja terjadi. Nah jadi untuk itu banyak orang berpikir 2 kali ya untuk melanjutkan daripada Bitcoin ini. Kenapa?
Di negara-negara tertentu, salah satu contoh, ya, ini di negara Cina, ini dilarang, uang kripto dilarang, apalagi yang namanya Bitcoin. Kenapa? Dalam pengoperasionalannya Bitcoin, ini memerlukan daya listrik yang cukup tinggi. Jadi orang tidak sanggup. Banyak listrik masyarakat tersedot habis untuk menggerakkan mesin-mesin Bitcoin tersebut. Kita bilang biasa-biasa aja ya turunnya harga Bitcoin, anjloknya harga Bitcoin. Tapi coba kita pikirkan, dalam 1 kali 24 jam, Bitcoin bisa turun lebih kurang 15.000 dolar atau sekitar lebih kurang 213 juta rupiah. 1 kali turun. Jika kita mempunyai 1 keping uang Bitcoin, mungkin pada saat itu harganya 800 sekian atau 900 sekian. Tiba-tiba anjlok, turun sebesar 213 juta rupiah dalam 1 kali 24 jam. Ya, pusing kepala mikirkan itu. Jadi banyak faktor yang menyebabkan kenapa uang kripto ini turun. Otomatis masyarakat, pelaku ekonomi mulai dan semakin cerdas. Mereka menginginkan agar semua masyarakat dari kalangan atas sampai kalangan bawah bisa menggunakan, bisa memanfaatkan daripada uang kripto ini. Ya, banyak negara-negara yang sudah berpikir 2 kali. Tapi dengan jatuhnya uang kripto ini, ada negara yang betul-betul mengambil kesempatan. Salah satu negara yang mengambil kesempatan adalah El Salvador. Bahkan El Salvador, dia ini berkeinginan membuat kota Bitcoin. Jadi semua transaksi yang dipatenkan, yang dianggarkan hanya Bitcoin. Ini luar biasa. Banyak masyarakatnya yang protes, ya. Kenapa harus beralih ke Bitcoin? Bagi kalangan atas ini memungkinkan karena mungkin kekayaannya, uangnya cukup untuk bertransaksi Bitcoin. Tapi bagi masyarakat kecil yang tidak mempunyai uang yang cukup, tak akan mampu untuk membeli Bitcoin. Jadi banyak faktor yang menentukan. Ya. Kita berharap bisalah terjadi persaingan sehat nantinya. Ya. Kalau di Cina memang setiap hari boleh bilang diadakan razia, ya, di mana ada penambang-penambang Bitcoin itu ditertibkan. Kemarin kejadian di Malaysia, alat penambang Bitcoin ada jumlahnya yang saya tahu itu 1.720 alat penambang Bitcoin yang disita pemerintah, kemudian alat penambang itu dihancurkan oleh pemerintah. Kenapa? Ternyata mencuri listrik, sehingga biaya listrik yang tidak dibayar lebih kurang ada 5 miliar. Ya, jadi memang luar biasa ya. Kalau di Pi Network, ini sengaja diciptakan alat penambangnya seramah mungkin. Hanya menggunakan uang handphone saja. Jadi penambangan hanya menggunakan sebuah handphone saja. Ini memudahkan. Jadi masyarakat kalangan kecil sampai masyarakat atas bisa menggunakan ini, tidak bisa dimonopoli dia. Namun banyak juga ya, banyak kawan-kawan kita masyarakat yang tidak percaya dengan yang namanya Pi Network ini. Jadi berusaha mereka untuk mengatakan ya itu tidak mungkin, itu halu dan lain sebagainya. Itu hak orang masing-masing ya. Tapi kalau saya dengan teman-teman komunitas saya, ya mudah-mudahan kami masih yakin dengan yang namanya Pi Network ini. Ya. Jadi dengan anjloknya Bitcoin ini banyak berdampak kepada uang-uang kripto yang lain ya. Seperti salah satu contohnya Ethereum, Nano dan lain sebagainya. Shiba Inu itu jatuh, semuanya ikut terpengaruh turun. Ya kita berharap ke depan nantinya ini tidak lagi ada penyakit-penyakit yang seperti Omikron dan lain sebagainya ya. Ini mengganggu perekonomian. Jadi luar biasa, kita berharap kita sehat-sehat saja. Kita berharap kita terhindar dari penyakit yang macam-macam. Dan kita juga berharap dan kita menunggu suksesnya Pi Network. Demikian mungkin informasi yang bisa saya sampaikan. Sahabat petir dimanapun berada, sehat-sehat selalu. Salam petir!